Perkenalkan, nama saya Cahyo. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara mengerjakan sebuah proyek. Dari mulai awal, apa saja yang perlu kalian pertanyakan, sampai dengan bagaimana cara mendeliver proyek tersebut. Sebagai contoh, misalkan ada teman kalian yang datang ke kalian dan menanyakan tentang pembuatan sebuah website. Hal-hal apa saja yang perlu kalian tanyai dalam membuat sebuah website. Yang pertama adalah apakah sudah memiliki sebuah desain. Jika sudah ada, ya berarti kalian tinggal convert dari desain tersebut menjadi sebuah halaman website. Jadi itu hal pertama. Jadi pertama tentang desain dulu. Yang kedua adalah jika desainnya sudah ada, kalian bisa langsung masuk ke programming atau ke teknis pembuatan websitenya. Terus pastikan juga alurnya. Contohnya sih jika membuat website seperti company profile, alurnya nggak begitu panjang ya, paling halaman home, terus halaman about, ada halaman services mungkin atau layanan kami, adalah halaman kontak us. Biasanya mungkin yang agak tricky di halaman kontak us, kan di halaman kontak us biasanya ada form yang isinya untuk melakukan kontak dari si pengunjung ke website yang dikunjunginya. Terus pastikan juga dalam membuat website ada goalnya. Jadi kita udah nggak zamannya lagi tuh bikin website cuma sekedar desain yang cantik, terus user experience yang bagus, tapi pastikan juga ada goalnya. Apakah goalnya itu untuk mendapatkan database bukan database sih, untuk mendapatkan data-data seperti nama, email yang nantinya bisa kita follow up sebagai entah menawarkan layanan atau sebagainya. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua belum ya. Jadi ngoding ya ini biasanya lumayan panjang. Jadi kalian harus bikin layout untuk halaman halaman homepage-nya biasanya. Terus biasanya homepage-nya tuh ada header, ada hero section, ada juga ya section lainnya seperti testimonial, kliennya siapa aja, dan footer. Itu untuk halaman home-nya. Terus untuk halaman about-nya biasanya hampir sama seperti homepage, ada header, ada footer, di tengahnya ada section about yang berisikan tentang ya konten about-nya. Jadi perusahaan ini perusahaan apa, bergerak di bidang apa, kliennya seperti apa gitu. Berikutnya adalah layanan atau produk. Untuk layanan atau produk biasanya berisikan tentang produk apa saja yang dijual sama kliennya, dan kalau layanan apa saja yang bisa ditawarkan ke calon pembeli dari si kliennya. Terus untuk halaman kontak biasanya halamannya cuma ada alamat sama form yang bisa diisi oleh pengunjung dan bisa disubmit. Ketika disubmit akan dikirimkan ke email si perusahaan tersebut yang kita kerjakan websitenya. Jadi itu yang pertama tadi, menyiapkan desain. Yang kedua bikin codingannya. Jadi kalian akan ngoding dari awal sampai akhir. Berikutnya adalah setelah itu testingnya mungkin kalau untuk website cukup sederhana, tinggal melihat apakah desainnya sudah sesuai dan fungsi-fungsi yang ada seperti tadi, fungsi untuk mengirimkan email apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Terus apakah ada link-link yang belum terhubung atau masih belum bekerja dengan baik, itu juga perlu dites. Berikutnya adalah upload ke hosting. Biasanya upload ke hosting ini untuk website company profile, jika tidak menggunakan database, caranya cukup mudah. Kalian bisa upload melalui file manager atau melewati FTP langsung ke website dan bisa ditampilkan. Terus berikutnya, jika kalian menggunakan database, ya caranya agak beda sih. Kalian perlu bikin database dulu melalui cPanel atau panel akses yang diberikan oleh klien. Setelah bikin database, kalian harus bikin user, bikin password, terus grant access, jadi memberikan akses user tersebut ke database-nya untuk bisa ngapain aja. Setelah itu kalian harus import database dari lokal, diimport ke server. Setelah itu upload si source code websitenya ke server melalui FTP atau ya apapun yang kalian gunakan. Setelah itu merubah parameter database connection-nya. Jadi kan bisa kalau database connection-nya di localhost, ya untuk localhost saja. Kalau setelah di server, kalian harus merubah sesuai dengan parameter yang
kalian buat sebelumnya tadi. Setelah itu ya udah, proses selesai, kalian tes ulang, ada link yang belum berjalan apa enggak, fungsi pengiriman emailnya berjalan apa enggak. Setelah itu kalian bisa bilang ke kliennya, ini pekerjaan saya sudah selesai, ya paling tinggal nunggu feedback. Gitu aja sih. Itu aja video tentang bagaimana cara membuat website dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.